Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 221809994. Saya dari kelas 224B07, Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar di suatu perusahaan. Get for watching. Prosedur penanganan surat masuk yang pertama, mengumpulkan suratnya terlebih dahulu. Jika sudah dikumpulkan, kemudian dihitung berapa jumlah surat yang masuk. Kemudian memeriksa kembali alamat si pengirim surat tersebut. Yang kedua, penyortiran surat. Di sini memisahkan antara surat niaga dan surat biasa. Setelah dipisahkan, kemudian menggolongkan keamanan surat berdasarkan isinya. Jadi isi di dalam surat itu sangat pentingkah atau biasa atau harus ditindaklanjuti atau sangat rahasia. Yang ketiga, pencatatan surat. Di sini surat setelah disortir kemudian dicatatkan ke dalam buku agenda. Di sini terdapat dua jenis buku agenda. Yang pertama ada agenda tunggal dan agenda kembar. Kalau agenda tunggal, dia dalam satu buku itu khusus buat jenis surat masuk dan satu buku lagi untuk jenis surat keluar. Kalau buku agenda kembar, di buku tersebut bisa mencatat untuk surat masuk dan surat keluar. Yang keempat, surat masuk yang sudah diagendakan kemudian diarahkan agar lebih jelas tujuan surat itu ditujukan kepada siapa dan disertai dengan lembar disposisi. Yang kelima, setelah surat diarahkan, kemudian surat tersebut digandakan menggunakan fotokopi. Yang keenam, setelah surat digandakan, kemudian surat disampaikan kepada siapa? Maksudnya, surat akan disampaikan kepada yang tertera pada surat tersebut, ditujukan kepada siapa. Yang ketujuh, penyimpanan surat. Alat yang digunakan dalam penyimpanan surat ini perforator, kemudian menggunakan folder atau map Snell Hacker, kemudian dimasukkan ke dalam filing kabinet. Cara penanganan surat keluar. Yang pertama, pembuatan konsep surat. Di sini pembuatan konsep surat bisa dilakukan oleh pimpinan dan sekretaris. Yang kedua, pengetikan konsep surat, dan yang ketiga, pemeriksaan surat. Di sini memeriksakan apakah alamat, isi surat, dan tujuan surat tersebut sudah sesuai apa tidak. Yang keempat, setelah surat sudah sesuai, kemudian penandatanganan surat kepada pimpinan. Yang kelima, setelah surat ditandatangani, kemudian surat dicatat ke dalam buku agenda. Setelah dicatat ke dalam buku agenda, kemudian surat akan siap dikirim ke alamat yang dituju. Dan yang keenam, penyimpanan surat ke dalam filing kabinet. Yang pertama ada surat masuk dari PT Sukamaju. Ini surat yang pertama kali datang dan ini termasuk surat masuk. Untuk kolom nomor dicatat 1 karena dia nomor 1, surat yang pertama kali datang. Untuk tanggal terima, di sini tanggal terima maksimal 3 hari setelah pencatatan tanggal surat. Di sini pencatatan tanggal suratnya tanggal 2 Maret 2020. Setelah 3 hari kemudian berarti tanggal 5 Maret 2020. Nomor agenda di sini karena jenisnya surat masuk dan surat yang pertama kali datang, maka dicatat SM001. Untuk tanggal suratnya nih 2 Maret 2020. Terima dari maksudnya surat dari siapa? Di sini dari PT Sukamaju. Catatnya PT Sukamaju. Dikirimkan kepada siapa? Di sini tujuan surat tersebut ditujukan kepada siapa? Di sini tertera PT Bina Sarana Indonesia. Maka dicatat PT Bina Sarana Indonesia. Untuk lampiran, di sini dilihat ada lampiran apa tidak.
dan ada di sini lampirannya brosur, maka dicatat brosur. Perihal tujuan dari surat ini apa? Dilihat perihalnya penawaran harga barang, berarti di sini penawaran barang. Diteruskan ke keterangannya, karena ini jenis surat biasa maka dicatat biasa. Selanjutnya ini surat kedua, tanggal terimanya setelah 3 hari pencatatan, berarti tanggal 10 Maret 2020. Karena di sini jenis surat keluar dan surat pertama kali yang dikeluarkan, maka di nomor agenda dicatat SK 001, tanggal suratnya 07/2020, terima dari PT Dina Sarana Indonesia. Dikirimkan kepada siapa? Di sini untuk PT Sukamaju. Lampiran, di sini lampirannya tidak ada, maka di strip saja. Perihalnya di sini permintaan penawaran. Diteruskan kepada siapa? Nah, di sini jenis suratnya sangat penting. Selanjutnya ini surat yang ketiga, tanggal terima 12 berarti 15 Maret. Nomor agenda ini jenis surat keluar, maka SK 002. Tanggal surat di sini tanggal 12 Maret 2020. Terima dari PT Dina Sarana Indonesia, dikirimkan kepada PT Sukamaju. Lampirannya di sini kita lihat ada lampirannya atau tidak. Jika tidak ada, maka dikosongkan saja. Perihalnya di sini surat pemesanan. Diteruskan ke manajer pemasaran. Untuk keterangannya di sini surat penting. Ini surat keempat, tanggal terimanya berarti 20 Maret 2020. Kan ini jenis surat masuk, dan surat yang kedua berarti SM 002. Tanggal suratnya nih 17 Maret 2020. Terima dari PT Sukamaju, dikirimkan kepada PT Dina Sarana Indonesia. Lampiran, untuk lampirannya di sini tidak ada, maka kosongkan saja. Perihalnya di sini surat konfirmasi pesanan barang. Diteruskan ke direktur dan manajer pemasaran. Untuk keterangannya di sini surat penting. Selanjutnya ini surat yang kelima, tanggal terima berarti tanggal 25 Maret 2020. Nomor agenda, karena ini jenis surat keluar dan surat yang ketiga kalinya, berarti SK 003. Tanggal suratnya nih 23 Maret. Terima dari PT Dina Sarana Indonesia, dikirimkan kepada PT Sukamaju. Lampiran di sini kita lihat lampirannya faktur pembelian. Untuk perihal di sini surat pengaduan kerusakan barang. Diteruskan ke manajer pemasaran.
surat penting. 6. Tanggal terima berarti tanggal 31 Maret. Untuk nomor agenda di sini surat masuk yang ketiga. Tanggal suratnya tanggal 28. Terima dari PT Sukamaju, dikirimkan kepada PT Minyak Salam Indonesia. Lampirannya nih gambar faktur. Lihat, diteruskan ke direktur dan manajer pemasaran. Keterangannya di sini penting. Setelah surat tersebut dicatat ke dalam buku agenda, maka langkah selanjutnya surat ini akan disimpan di Maps. Di sini ada surat masuk dari PT Sukamaju. Kita masukkan ke dalam Map. Map ini terpisah, yang satu untuk surat masuk, yang satu untuk surat keluar. Yang kuning untuk surat masuk. Ini suratnya sudah diurutkan sesuai tanggal karena ini menggunakan kronologis, dan dimasukkan ke dalam guide-nya. Karena ini surat dibuat pada bulan Maret, maka surat tersebut dimasukkan ke dalam guide yang bulan Maret. Nih. Maret. Ini suratnya. Untuk surat keluar pun juga sama. Ini guide-nya. Karena surat dibuat pada bulan Maret, maka surat disimpan pada guide yang bulan Maret. Setelah surat dimasukkan ke dalam Maps, kemudian Maps tersebut harus dimasukkan ke dalam filing kabinet. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua.